Kemudian di antara yang menyebabkan perceraian gara-gara finansial ini, ada pihak ketiga yang ngompori. Boleh jadi pihak ketiga itu mertua. Boleh jadi. Ngomong sama anaknya, "Nak, kesian kau nak, ayu-ayu kayak gitu. Dapat suami udah pas-pasan wajahnya, pas-pasan fulusnya." Akhirnya sang istri akan berontak. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, menjaga rumah tangga putrinya di saat kondisi ekonomi sulit. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib wa Aliun miskin. Ali nggak punya apa-apa. Maharnya baju besi, udah dijadikan mahar. Tinggal di rumah sebelahan sama rumahnya Nabi SAW. Anda nggak tahu rumah itu apakah rumahnya Ali, karena rumah itu disebut rumahnya Fatimah memang. Itu rumahnya Fatimah. Artinya sebelum menikah dengan Ali memang tinggal di sana. Tapi wallahu a'lam kalau itu rumah yang membangun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali kesian sama istrinya. Istrinya ini putrinya Nabi SAW. Bagaimana kalau dia mau masak roti, Ali tidak bisa beli tepung karena harga tepung mahal. Ini tadi kita bicara bagaimana mengelola keuangannya. Ali tahu dia nggak mampu beli tepung, maka yang dia beli apa? Gandum. Terus siapa yang akan membuat gandum ini menjadi tepung? Istrinya. Karena memang uangnya nggak cukup tadi. Sebagian kita enggak. Memang dia beli nasi, engkau beli beras lah seharusnya. Beli lauk, engkau jangan beli lauk, masak lauk gitu. Ali bin Abi Thalib tahu diri dan Fatimah menerima. Jadi Fatimah itu sudah punya anak masih kecil, masih bayi, Hasan. Belum selesai 4 bulan sudah kesundulan, punya hamil lagi Husain ya. Fatimah itu yang giling gandum itu jemaah. Jadi mau makan itu prosesnya panjang. Kalau sekarang kan kita dengan punya uang kita bisa langsung beli. Ini prosesnya panjang, enggak? Dia enggak beli. Maka prosesnya dia beli gandum, kemudian digiling ya sampai menjadi tepung. Setelah menjadi tepung dijadikan adonan. Ngadon itu juga jemaah tangannya harus kerja jemaah. Dan Fatimah enggak punya pembantu. Sampai kasar tangannya Fatimah. Ali bin Abi Thalib tahu dia nggak mampu. Maka Ali bagaimana menurunkan dirinya. Sebagai suami dia tahu putrinya adalah istrinya adalah putrinya Nabi SAW. Maka Ali berkata kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama ayahmu, mungkin ada pembantu-pembantu, ada budak-budak yang bisa dijadikan pembantumu di rumah. Kata Fatimah, betul juga. Ingat, ini bukan intervensi dari pihak ketiga ya. Ini dalam rumah tangga itu sedang mencari solusi. Ali menawarkan solusi karena dia nggak punya duit. Gimana engkau minta bantuan dari ini, minta bantuan dari mertua? Kan memang ada mertua-mertua yang fulus jemaah ya. Akhirnya datang Fatimah. Karena yang diusulkan sama Ali, ini Ali yang mengusulkan gitu loh. Bukan Fatimah yang nuntut juga. Maka Fatimah rasa nggak ada masalah gitu loh. Suamiku kok yang mengusulkan. Maka berangkat menjumpai Nabi SAW dan tidak ketemu dengan Nabi SAW. Akhirnya ngomong sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu pulang. Ketika Nabi SAW pulang di malam hari ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa tadi putrimu datang ke sini. Dia menyampaikan dia punya hajat. Ya terserah engkau kata dia. Akhirnya Nabi SAW nggak jadi istirahat. Setelah beliau ke rumahnya Fatimah yang tadi temboknya nempel sebenarnya sama tembok rumahnya Aisyah radhiyallahu anha.
muter balik ke rumahnya Fatimah. Ketika Nabi SAW izin minta masuk, diperbolehkan masuk, Fatimah Sa'ali sudah istirahat, udah tiduran, mau bangun. Kata Nabi SAW, ala rislikuma, kalian tetap seperti ini, tiduran. Akhirnya Nabi SAW duduk di tengah antara putrinya dan menantunya, duduk bersila. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Aku merasakan dingin telapak kakinya Nabi SAW itu di dadaku. Karena pakaiannya dulu kan selendang ya, yang kadang-kala dadanya terbuka. Jadi kena dadanya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Memberikan solusi dengan memberikan pembantu? Enggak. Memberikan solusi dengan memperbaiki keimanan. Ala adullukuma bi khairin mimma sa'altuma. Kalian mau nggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian berdua? Apa? Baca subhanallah 33 kali ketika mau tidur, baca aja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah. Itu lebih baik dari pembantu. Ini solusi untuk keluarga-keluarga yang punya masalah finansial. Maka tatkala ada orang mengeluhkan masalah finansial ya ini itu, antum kasih amalan ini, coba antum amalkan ini, suami istri. Sebelum tidur antum zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ali bin Abi Thalib sejak dapat wasiat itu tidak pernah meninggalkan zikir itu. Bahkan ketika Ali ditanya pada malam perang Siffin, engkau baca itu? Aku baca. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, Ali membaca. Dan bacaan itu dibaca oleh Ali dalam semua kondisi akhir. Bukan hanya ketika ekonominya sulit. Artinya antum kalau lagi kaya raya, anda nggak perlu baca doa. Enggak. Maka ini dianjurkan untuk dibaca selalu. Kemudian ahibati fillah, para istri dianjurkan untuk qanaah. Dan suami juga memberikan contoh. Istri diminta qanaah, kalau suaminya tidak memberikan contoh, sama juga bohong. Maka sekali-kali bawa istri antum ke tempat orang-orang yang sulit hidupnya. Kadangkala banyak istri merasa dia paling sulit hidupnya, sehingga tadi dia menuntut untuk bercerai. Karena menurut dia adalah orang yang paling susah hidupnya. Enggak. Dia masalahnya melihat ke atas. Melihat kawannya ganti motor. Melihat kawannya punya mobil. Melihat kawannya beli handphone baru. Sehingga dia merasa, ya Allah, sulit hidupku. Enggak, ajak. Ajak ke orang-orang yang rumahnya seperti kandang ayam. Ada aja. Ajak ke rumah orang-orang yang masih tanah lantainya. Dan di kamar itu semuanya. Dapurnya di situ. Kasurnya di situ. Sudah tua renta juga dia. Supaya dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kumpulannya orang kaya dan kerjanya buka marketplace, walaupun nggak beli, ya nggak akan qanaah. Bener loh jemaah, sulit orang akan qanaah. Kemudian perlu musyawarah suami istri ini. Jadi sebagaimana tadi Ali bermusyawarah dengan Fatimah karena ada masalah ekonomi, ya perlu disampaikan. Sang istri memberikan dukungan.
ketika suaminya mengatakan, "Dek, aku di PHK." Kira-kira apa yang akan dilakukan istri? Di PHK mas ya? Kayaknya aku mau gugat cerai mas. Loh, baru di PHK, ini istri mau gugat cerai. Maka istri yang soleha mengatakan, dia udah takdirnya Allah mas. Kita punya Allah yang ngasih rezeki kita, bukan tempat kerjanya mas. Dikuatkan hati suami. Jangan kemudian suami ini bohong. Dia padahal di PHK ya. Akhirnya dia utang sana, utang sini. Sang istri berpikiran suaminya tetap kerja. Enggak, kau terus terang. Karena masalah ini ada pengurangan ini ya, dia terserah engkau. Kalau engkau masih mau mendampingi aku dan itu harapanku gitu. Insya Allah Allah kasih rezeki. Ahibati fillah, kemudian pentingnya suami istri ini mengatur skala prioritas ya. Ada kemauan, ada kebutuhan. Mahasiswa nih butuh baju berapa sih? Antum butuh baju berapa? 5. Kebanyakan lah. Butuh baju berapa sih? Orang itu 2. Kalau bicara kebutuhan 2. Apalagi STDI ada seragam wajib. Nggak ada. Antum kalau pakai baju warna hitam sama coklat, terus aman, nggak ada masalah. 2. 1 untuk dipakai, 1 untuk ganti. Ini kalau bicara kebutuhan. Tapi kalau kemauan, nggak ada batasan. Apalagi perempuan. Kebanyakan baju itu dibuat untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, laki-laki juga sama. Kita lihat di masjid ini, hampir tidak ada yang sama bajunya. Antum lihat. Antum lihat sebelah, oh api ya bajunya. Belum punya. Lihat ini, bagus ya. Anak belum punya yang lorek-lorek itu mama. Gak ada selesainya. Jadi perempuan itu kalau punya abaya pagi ya, perempuan pakai abaya. Abaya warna hijau, kepingin warna coklat, udah punya coklat, kepingin warna hitam sudah ada 7 lembar ya. Ingin warna putih, putih sudah ada. Ingin yang ada kembangnya, yang kembang sudah ada. Ingin yang tul-tul kayak macan gitu, beli yang tul-tul. Nggak ada selesainya jam. Tas. Wanita itu butuh tas berapa mak-mak? Kebutuhannya berapa tas? 2 lah. Sian dia. Jangan 2 lah. 1 untuk belanja, 1 buat kondangan. Ya kan? 1 buat belanja ke pasar, yang buat naruh ikan asin, ikan apa, butuh lah dia jemaah. 1 tas buat gaya. Itu kalau bicara kebutuhan 2 cukup. Tapi coba lihat, kadang-kala tasnya 6, 7, 12. Apa kegunaannya? Maka tadi skala prioritas. Kemudian berkaitan dengan anak, hendaklah jangan meniru anaknya tetangga. Jangan meniru anaknya tetangga. Anaknya tetangga baru beli sandal. Mereknya Adidas. Nggak harus engkau beli Adidas juga. Belikan Adibas. Ya artinya sesuai dengan kemampuan gitu loh. Jangan maksa aja. Kan orang kadang kala, kesian anakku. Kalah sama anaknya tetangga. Jangan. Karena nanti engkau akan terlilit hutang, padahal Nabi SAW berlindung dari hutang. Jangan berhutang kecuali kondisi darurat. Sebagian orang berpikir utang itu pemasukan. Alhamdulillah saya punya pemasukan baru. Apa? Utang. Tidak ada jemaah. Utang itu bukan pemasukan. Utang itu sebuah kecemasan. Orang bawa motor baru datang. Baru motor antum. Iya, balak motor ini. Balak dia ngomong. Iya. Hanya mengikuti kemauan.
Padahal motor dia masih bisa dipakai. Kemudian yang terakhir jamaah, doa. Tawakal dan doa. Sudah kondisi antum memang seperti itu, Allah kan memang bagi-bagi rizki nggak sama. Tapi kalau orang itu dikasih sehat sama Allah, dikasih aman sama Allah, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Makanan hari itu saja. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya diantarkan ke rumah dia. Asalkan dia beriman tadi. Maka banyak-banyak berdoa. Serahkan semua kepada Allah SWT. Jangan berlebih-lebihan, jangan mubadzir, jangan utang kecuali memang kebutuhan mendesak. Dan ketika berhutang niatkan untuk membayar. Kemudian setelah itu jangan melihat ke atas, lihatlah kepada yang di bawah. Dan ketika engkau memang gak ada yang bisa dimakan, ya puasa sunnah. Nabi SAW kadang-kala ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Gak ada. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai. Gak ada masalah. Loh, nanti berbuka apa? Loh, kalau umurku sampai berbuka, insya Allah ada rezeki. Itulah imannya. Tidak panik, tidak cemas, tidak bingung. Alal aqili an la yaghtam. Orang yang berakal sehat itu nggak boleh dia cemas. Nggak boleh dia gundah gulana. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa'. Kecemasan itu nggak ada gunanya. Kecuali antum galau cemas, tahu-tahu fulus datang. Alhamdulillah. Ya silahkan cemas terus antum, nggak ada masalah.